Oke guys, kita pagi ini sarapan dulu. Di mana nih? Chatrium Riverside ya, Bangkok. Oke, kita sarapan nyobain di pinggir kali. Ya? Pinggir Citarum. Pinggir Citarum cina guys. Kita sarapan di depan hotelnya, di restoran, tapi ini di pinggir kali. Ya, makanya kenapa namanya Chatrium Riverside, karena dia berada di samping sungai. Ya kan, ini banyak lalu lalang kapal-kapal kecil sih. Oke, menu kita hari ini nasi goreng yang menggunakan nanas. Namanya pineapple fried rice ya. Oke, sudah bergabung. Mas Arif juga sudah bergabung. Tadi malam baru datang dengan timnya. Biasalah, rombongannya dipecah-pecah. Yuk, kita sarapan dulu sampai bertemu di sesi berikutnya. Oke, wis, sungainya banyak ikannya bro. Gila, ikannya banyak ini. Tuh, kelihatan nggak? Ya kan, ikannya tuh. Oh, ikan patinnya. Wis, mantap. Untung nggak ada tukang mancing nih, nggak ada tukang mancing udah habis nih. Oh, ikannya tuh naik ke permukaan tuh bro, ikan patinnya. Luar biasa ya. Super aman nih, aman banget di sini, mah nggak ada tukang mancing sembarangan nih. Oke, cakep. Ternyata ngerekam coy. Walah, ya wis lah, rekam sek. Artinya Sungai Panglima, ya, Sungai Panglima. Sungai ini adalah mulainya dari utara Bangkok, ya, utara Bangkok, ya sekitar 800 kilo. Di situ mulai. Yang kedua anak Sungai Wang, yang ketiga anak Sungai Yok, yang keempatnya anak Sungai. Nah, jadi kalau kita bayang-bayangnya sama dengan tangan saya ya, ada anak Sungai Ping, Sungai Wang, Sungai Yok, Sungai Nah. Dari atasnya ya, pas sudah empat anak sungai ini gabung jadi satu, lewatin ketemunya di kota yang namanya Nakhon ya, Nakhon ataupun Pak Nampo. Wah, luar biasa yang kita udah terimbang ya. Jadi empat anak sungai gabung ketemunya di Pak Nampo ataupun Nakhon. Dari Nakhon lewat ke main provinsi lagi ya, sampai ke mana? Sampai ke kota yang naik, masuk ke Teluk Bangkok, lalu Mantap, kita menuju Wataru. Jadi kalau kita mau hitungnya dari atas, yang empat anak sungai turun dari sini, ada sampai ke lautnya 8 kilo. Ya, tapi kalau hitungnya dari pas sudah empat anak sungai gabung jadi satunya, dari Pak Nampo ke Bangkoknya, ya, atau lautannya 300 kilo. Nah, gitu. Ya, jadi sungai ini kenapa disebutnya atau dikasih namanya Sungai Chao Phraya? Kalau Chao Phraya itu artinya Sungai Panglima. Karena sungai ini oleh kata termasuk sungai yang bermanfaat untuk orang Thailand ini. Ya, lalu gara-gara apa? Kan kita kemana-mana
Jadi kalau Ayo lempar. ya di Ambil doa. Ah, doa cepet kawin, cepet kawin. Ayo lempar. patung-patungnya. Wih. Beda. Ya. Ngasih makan ikan di Watarun coy. Ikannya patin coy. Sekarang itu Wow. Wih. baru ya. Ikannya gede-gede. Sudah berapa? Sono tuh banyak tuh tengah. Suruh mundur, suruh mundur. Tuh di tengah tuh banyak tuh. Ikannya. Ya. Jadi kalau Sepan Ikan patin. Thailand ini ada berapa raja? Sekarang hanya satu aja. Satu aja. Ya. Oh, di sono di tengah tuh belakang. Ada Bangkok ini sudah panggil dulu. Ikan patin, gede-gede banget. Nah, pindah kemari, pindah tuh geser tuh. Wow. 10. Ya, ya. Wow. Ikan patin di kali, bos, gila bener. Ya. Nah, ini Ada patin bule tuh. Ikan patin di kali Chowpraya. Sungai Chowpraya. Ini memang disengaja ya bagi turis-turis yang mau ngasih makan ikan patin sambil membacakan doa-doa agar diberikan keselamatan dan keberkahan. Nah ini ikan ini tidak boleh diambil, tidak boleh dipancing. Ya. Dari dulu sejarahnya seperti ini. Dan populasinya banyak banget ini. Banyak banget populasinya. Ya, boleh. jadi jarang terpancing. Ya, tempat keramat. Gak boleh dipancingin. Keren. Keren. Ini ngasih umpan pakai roti ya, harganya 20 baht. 20 baht dapat satu box, bukan satu box, satu bungkus. Ya. Luar biasa. Oke. Mantap. Ini di depan Royal Tal Navy Headquarters. Jarang ketemu. Ya, oke kita. Oke guys, kita sudah memasuki lokasi wisata Wat Arun ya. Ini semacam apa sih ya? Dulu sih ini ibu kota kerajaan ya. Ibu kota kerajaan sebelum Bangkok. Nah ini maskotnya ada mahkota legensi. Adanya itu mau perumahan. Ada mahkotanya. Kalau kita bilang kayak semacam candi atau kuil gitulah ya. Mirip-mirip Borobudur lah kayak gitu. Wat Arun ini ibu kota kekaisaran yang kedua sebelum Bangkok. Ya, sebelum Bangkok. Oke. Nih, ini ada amang-amang nih. Amang-amang. Dulu pernah kesini tahun 2014 kalau nggak salah. Sama event skill contest juga. Oke. Masih sepi karena masih pagi. Nanti kita lanjut lagi ya. Oke guys, kita sudah naik ke kuilnya di salah satu kuil tertingginya di Wat Arun ya. Ini kita cuman boleh dinaik di tingkat 2, tingkat 3, 4 dan 5 itu nggak boleh dinaikin karena bahaya ya, terlalu tinggi. Kita hanya boleh di tingkat 2 saja. Excuse me. Oke. Thank you. Oke, kita excuse me. Oke, lanjut. Di sini juga banyak teman-teman turis lagi foto-foto juga ya. Jadi banyak yang keganggu kekat gitu ya. Ya, sama-sama tahu aja lah. Kita coba berkeliling mengitari salah satu kuil atau candi yang tertingginya ya. Kita kelilingi. Karena cuma boleh sampai di sini saja, tidak boleh naik ya. Do not cross, tidak boleh naik ke atas itu sampai lantai 5. Kita hanya mentok di yang kedua saja. Wes, ketemu juga nih ya, teman dari Indonesia kayaknya. Wes, mantap. Lanjutkan. Kita masih berkeliling-keliling. Ya, tadi teman-teman juga sama dari Indonesia. Oke, ini kuil-kuil kecil. Ini yang paling gede yang kita naikin sekarang. Kita coba berkeliling. Ya kan?
Ayo, dikelilingi. Kap. Oke, lanjut. Oke, kita masih jalan mengitari kuil yang paling gedenya nih. Lumayan. Kurang lebih ini diameternya sekitar 300 meter kali ya diameternya. Ya, Kap? Oke. Nah, ini kita ada di lantai 2 ya. Itu lantai dasarnya di bawah. Oke, kita lanjut lagi. Ini pakai handphone aku, terus aku bilang pakai handphone Nuhan aja. Nah, ini baru separuh tuh. Ini baru setengah lingkaran. Kita lanjut. Kita lanjut. Kita kitarin. Sebentar, ada yang lagi take foto dulu sebentar ya. Ada yang lagi dipoto. Nanti habis itu kita jalan lagi lanjut. Oke, kita sabar dulu. Nanti habis dari sini, habis dari Watarun ini kita akan menuju ke destinasi yang kedua, yaitu Gemstone. Gemstone ini semacam pusat perbelanjaan untuk batu-batu alam ya, batu-batu yang berharga tentunya. Aduh, ini air siapa yang ditinggal nih? Oke, batu-batu yang berharga, semacam perhiasan gitulah. Tuh. Oke, nah sebentar lagi kita nyampe ke titik poin yang tadi start awal ya. Lumayan. Di sini juga disewakan pakaian-pakaian adatnya Thailand, pakaian-pakaian kerajaan Thailand disewain. Kalau yang minat boleh sewa untuk sekedar foto-foto saja. Nah, ini kita sudah sampai di titik awal tadi kita muter ya. Sudah sampai 1 putaran. Lumayan ngos-ngosan juga. Oke, sampai bertemu di destinasi berikutnya. Kalau kita Bandung sampai tenggorokan yang dikonsumsi itu sudah bukan madu lagi, tapi sudah lebih lari ke propolis. Jadi lebih untuk cegah bakteri virus. Dan satu hal lagi, kalau propolis itu kita di sini adalah top sel dari COVID sampai dengan saya nggak jelasin lebih detail di dalam mengenai propolis. Boleh dipakai untuk luka terbuka kalau ada orang kalau luka basah dan susah. Iya. Bungkus. Yang dibalik gede pada ke pasar sih. Deposit gitu. Koloni itu satu kota. Jadi dalam satu negara biasanya kita ada pemimpinnya kayak raja ataupun presiden. Nah, kalau dalam koloni lebah yang dipimpin oleh satu ratu lebah. Sisanya adalah betina tapi mandul. Jadi lebah pekerja itu adalah lebah betina yang mandul. 2-3%-nya adalah jantan. Kenapa jantannya cuma sedikit? Karena jantannya itu malas. Kerja jantan adalah makan tidur. Nah, ini cocok nih. Cocok. Kerja jantan cuma makan tidur, dan tugasnya cuma untuk kawinin ratu. Iya. Sesudah kawin jantannya mati. Jangan. Nggak cocok berarti. Dan untuk informasi, ratu sekali kawin bisa matikan sekitar 6-8 jantan. Mau tahu nggak kenapa ratunya lebih unggul? Bapak Ibu atau Bapak pernah dengar yang namanya Royal Jelly? Ya, makanya iklan Royal Jelly biasanya di minuman berenergi. Jadi ratu lebah itu cuma makan Royal Jelly. Kita tunjukin yang mana ratu lebah. Ada lihat satu yang beda nggak? Yang ditunjuk? Racinika. Jangan ditunjuk. Nah itu ratu lebah. Secara fisik badannya lebih panjang, lebih besar. Ini badannya ke dalam karena ratunya mau bertelur. Kalau keluar ratunya kelihatannya badannya lebih panjang dan lebih besar. Itu yang dikerumunin yang di bawah. Oh, ini yang dikerumunin ya? Iya, ini Pak. Saya tunjuk ya. Iya. Oh iya, yang agak kuning badannya ya? Ya, badannya agak kuning, kepalanya agak hitam dan juga badannya lebih panjang dan lebih besar. Tapi ratu bukan unggul dari badannya panjang dan besar saja, tapi dari fase hidupnya yang lebih lama
Kalau golongan serangga seperti lebah hidupnya paling lama 2-3 bulan. Hanya ratu lebah yang bisa hidup sekitar 5-7 tahun. Dari makan royal jelly itu tadi. Biasanya apa fungsi royal jelly? Kalau anak-anak berarti untuk pertumbuhan, untuk boost otak. Kalau dewasa seperti pasangan muda bisa untuk program kehamilan kesuburan. Karena ratu ini dia tiap hari akan bertelur. Nih badannya lebih panjang, lebih besar kan? Setiap hari ratu akan bertelur antara 1.500 sampai 2.000 telur per hari. Jadi memang untuk fertility atau untuk kesuburan. Dan ratu hidupnya lebih lama, berarti ini untuk jaga area pembuluh darah. Jadi royal jelly itu bagus untuk ke area pembuluh darah. Nanti kita akan jelasin lebih detail. Kalau ibu-ibu taunya itu anti aging kalau ibu-ibu. Anti aging. Peremajaan. Oke ya. Kalau sudah nanti kita boleh move next ke sini. Nanti saya jelasin sedikit ya. Saya suka minum madu tidak ya di rumah? Suka, Bu. Nah, ibu-ibu Suka. Ini ada yang madunya 2, ada yang madunya 1, 3. Ya, jangan. Oh, jangan. Oke, saya jelasin singkat. Ini namanya madu mentah. Kalau tutup ini namanya madu matang. Apa bedanya? Kalau madu mentok kadar air, kadar gulanya banyak, kadar keasamannya banyak. Jadi pernah beli madu yang kalau kebeli madunya mengendap. Terus simpan lama itu dia langsung kalau dibuka seperti kayak pop meletup. Ya. Ya, itu madu mentah. Berarti ada 2 tipe orang nggak boleh minum madu kayak gini. Pertama orang penderita diabetes. Kalau sudah mengendap sudah pasti gula. Kalau meletup berarti kadar keasamannya tinggi, mengandung alkohol. Berarti orang dengan gangguan lambung tidak boleh konsumsi madu seperti ini juga. Nah, kalau madu sudah matang, sudah ketutup lilin, kadar air, kadar gulanya sudah berkurang. Jadi aman dikonsumsi oleh siapa aja, malah madunya tidak ada kadar luar. Nah, ini namanya ekstraktor, cara kerjanya seperti mesin cuci. Caranya kalau mau proses madu kayak gini. Ini bersihin, pakai asap, asap itu smoker seperti ini. Lepas sudah pergi, nanti dimasukin, nanti baru diputar. Putar nanti madunya keluar dari bawah itu bersih. Oh. Jadi madunya tidak rusak sarangnya dan madunya keluar dari bawah itu bersih. Jadi jangan sampai kita beli madu kayak gini yang peras pakai tangan yang rasanya itu seperti kayak kalau pernah makan madu yang rasanya lengket, gatal-gatal seperti kayak ada pasir-pasir, seperti ada gumpalan. Iya. Itu madunya tidak bersih. Kalau gatal berarti anak-anak lebahnya bulu-bulu halusnya masuk. Kalau lengket atau seperti kayak ada residu, ada sisa, berarti madunya masih ada banyak bulu. Atau Kalau kayak ada tidak busanya, dipotong. Kalau berbusa gitu. Berbusa sebenarnya nggak ada apa-apa, itu berbusa adalah enzim dalam madu. Makanya makan madu tidak boleh pakai air panas, Pak. Oh. Nanti saya akan kasih cicip madu yang kualitas paling bagus di dalam sebelah sini. Masuk aja Pak. Mohon maaf Bapak, sebelumnya kita di semua ruangan ada CCTV. Khusus untuk di dalam ruangan kita ada seperti ini. So, kita maaf ya, kita di dalam ruangan. Ya udah.